Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sini kita akan lebih fokus ke altcoins yang tentunya sesuai dengan requestan lo ya. Apabila belum keluar, berarti requestan lo masih sedikit. Kalau lo pengen lebih banyak yang request, ya mungkin bisa ajak teman-teman lo ke sini untuk request juga pair yang sama ya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa gue ingatkan, cara termudah dan termurah untuk mendukung TCI adalah dengan mempost bentar dan like our video ya. Oke, dibandingkan dengan tadi pagi sedikit lebih bearish ya, tetapi secara struktur masih doing okay, dan Bitcoin masih di atas dari EMA20 ya. Nah, sekarang menjadi penentuan nih, apakah EMA20 mulai menjadi support atau tidak. Kalau mulai jadi support, possibility untuk mulai reclaim 70.000 semakin besar. Tetapi kalau masih di sini-sini aja ya, berarti kita memang masuk dalam satu price range 70.000 sampai 67.610 alias sideways. Bang, kok sideways? Di awal bulan kita masih nunggu data-data dari US ya. Kita bisa tahu dari kemarin ya, di tanggal 1 belum ya, mulai ada data-data penting, tapi masih nunggu ya, masih nunggu sepertinya. Dan untuk hari ini jangan lupa ya, akan keluar satu aja. Hari ini akan keluar satu data penting dari US. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 4 benar ya. Nah, kita jangan lupa akan keluar jobs opening ya. Untuk ini harapannya adalah kalau lu pengen dia lebih, kalau lu pengen kripto lebih kuat ya, berarti harapannya lebih rendah daripada 8.370 gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat satu reminder lagi. Secara TA kita masih cenderung bullish secara makro ya. Kalau kita lihat lebih lebih ke jangka menengah gitu ya, ini lumayan bullish, masih higher high, higher low, higher high, higher low. Sempat terjadi perlemahan, short termnya sempat bearish, membuat low, lower high, dan lower low tipis. Tetapi dengan hari ini berhasil reclaim EMA20, sepertinya ada harapan dan mulai lebih ke bullish secara TA. Tetapi kita tahu pada fundamentalnya, kita sudah sering bahas di DCWT ya, 1 dan 2. Kita masih punya resiko, yaitu resiko resesi ya. Nah, resesi dari US ini terakhir kali terjadi di 2019-an ya, 2019-2020 deh ya. Dimana waktu itu The Fed mulai menurunkan interest rate dari bulan Juli ya. Juli adalah penurunan interest rate pertama dari 2,5 jadi ke 2,25 di sini ya. Dan turun lagi ya. Jadi kita pengen kok interest rate rendah, tetapi jangan pakai embel-embel resesi gitu. Karena kalau lo lihat udah mulai stabil, interest rate rendah, ini akan memicu lanjut lagi bull market ya. Tetapi kalau kena resesi dulu ya dump dulu begitu. Jadi makanya kalau lu pengen gak ngedam, ya harapannya adalah soft landing. Soft landing gimana bang? Ya jadi the Fed berhasil pelan-pelan menurunkan interest rate tanpa merusak ekonomi Amerika gitu ya. Ya lagi-lagi itu satu pekerjaan yang sulit ya, bukan pekerjaan yang mudah yang kita tinggal kita balikin telapak tangan. Karena pada faktanya pun the Fed itu jujurnya di 2019 lu bisa cek datanya sendiri ya. Mereka prediksi itu tidak akan menurunkan interest rate sampai di 2020. Pada faktanya bulan Julinya langsung turun. Gitu. Dan yang sedikit bikin deg-degannya adalah kita itu udah di bulan Juni nih. Apakah the Fed akan mengulangi seperti di cycle kemarin ya? Ya, seperti yang kita tahu ada kemiripan juga di mana the Fed masih ngomong masih belum kena target. Apakah penundaan dari penurunan interest rate yang cukup lama ini akan membuat Amerika resesi? Jawabannya ya kita nggak bisa tahu percis. Ya kita nggak bisa tahu percis, dan gue nggak mau membohongi siapapun. Wah, so tahu gitu ya, pasti nih resesi atau tidak akan resesi. Kita nggak tahu karena untuk satu negara bisa jatuh resesi atau enggak itu sangat complicated. Nggak sesimpel cuma oh yang lain udah resesi ini pasti resesi. Nggak juga. Pada faktanya US pernah tidak resesi walaupun yang lain sudah resesi. Dan pernah juga ikutan resesi gara-gara yang lain resesi. Jadi ya kalau kita sih lebih baik siap dengan dua skenario gitu. Kalau gue pribadi sudah dalam satu posisi di mana kalau sampai ini ngepam, ini naik, wah gitu ya, mau sampai ke berapa? 200.000, 300.000, setengah juta. Gue happy-happy aja. Karena harga rata-rata Bitcoin gue di daerah sini nih.
Ya 15 sampai 20 ribuan lah ya. Itu kurang lebih rata-rata gue. Jadi ya kalau dia naik sih gue happy-happy aja. Tapi kalau sampai turun pun gue udah mengurangi peluru akumulasi gue, sehingga kalau turun gue masih ada lanjutan peluru. Jadi lagi-lagi filosofi gue mengenai trading adalah siap dengan dua arah. Dia mau turun lu happy, dia naik pun lu happy ya. That's the best way menurut gue ya. Mungkin ada yang bilang, oh enggak dong, harusnya all in aja di satu titik. Ya silahkan cobain. Gue udah pernah coba di cycle-cycle sebelumnya, all in ujung-ujungnya lebih boncos jauh dibandingkan dengan lu siap dua arah ya. Tapi kalau lu ngerasa mau seperti itu ya monggo ya, tapi jangan minta itu dibahas di sini, karena itu sama aja kayak lu teriak-teriak di restoran sushi, kenapa ini? Kenapa salmon saya nggak dimasak? Saya masa makan mentah-mentah. Ya itu kacau berarti ya, salah alamat intinya ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Indeks dolar kondisinya itu melemah ya. Kemarin melemah, daily close di bawah dari EMA 200 dan di bawah dari 104,155. Ini terjadi karena data ekonomi Amerika yang terus memburuk. Nah, mungkin beberapa dari kita berpikir, wah bagus dong bang, ini kalau indeks dolar melemah terus, kita bisa-bisa ya Bitcoin jadi kuat, bakal jadi kuat terus. In the short term, yes, jangka pendek benar. Tetapi kalau ini data jelek terus dan Jerome Powell tidak menurunkan interest rate juga, ini bisa memicu krisis. Jadi in the short term benar, ini adalah victory untuk kripto. Tetapi kalau sampai keterusan hingga ya beneran terjadi krisis atau resesi di US, ini bisa memiliki dampak yang nggak terlalu enak. Yaitu apa? Yaitu dump, seperti di sini nih. Nah, bukan di sini ya. Seperti di sini nih. Nah, ini terjadi karena resesi, begitu ya. Jadi itu beberapa yang harus kita pertimbangkan sebenarnya ya. Jadi market tuh nggak sesimpel cuma pump atau dump nih gitu ya. Ya kalau gitu caranya mendingan lu lempar ini aja, lempar koin gitu ya. Kalau kepala ngedam, kalau buntut ngepam gitu ya. Ya jadi makanya kita harus pakai data dan pakai fakta gitu untuk bisa mengumpulkan possibility mana yang lebih besar gitu. Kalau gue pribadi masih cenderung secara garis besarnya ya, secara biasnya gue masih lebih cenderung ke bearish, karena lagi-lagi US terlalu sering bilang nggak akan resesi, ujung-ujungnya resesi dan ekonomi memburuk gitu. Jadi ya kalau gue tetap lebih mempersiapkan dana kalau sampai dia drop ya. Tetapi bukannya berhenti untuk akumulasi, karena pada faktanya gue bahas di mana setiap hari untuk melakukan akumulasi, tapi gue pribadi akan melakukan akumulasi dengan peluru yang lebih kecil. Jadi misalkan nih, kalau gue biasanya akumulasi sekali tembak $100, gue kurangin jadi cuma 50 atau 25. Supaya kalau sampai turun lebih dalam, gue masih punya peluru. Itu taktik gue ya. Kalau mau all in ya berarti salah channel gitu ya. Oke, next kita akan umumkan roster kita pada hari ini. BNB, IVO, PITH, HBAR, dan Ondo. Dan sebelum kita masuk, seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan ingat juga bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain.
Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Yang pertama BNB, kita bisa lihat di sini posisi short kita sudah dapat ya. Retest 1, retest 2 sudah terjadi di 632,9 sebagai resisten. Target TP di mana? Target TP ada 2. Target TP yang lebih konservatif bisa di struktur sini ya, di angka 618,6. Sekali lagi itu adalah target TP konservatif untuk posisi short. Yang lebih agresif di angka 613,2. Monggo dipilih ya. Posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 613,2. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 632,9. Untuk yang lebih agresif, yang lebih konservatif boleh di angka tadi 618,9 ya. Itu kurang lebih untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama di 613,2, buy limit kedua di MA20, dan buy limit ketiga di MA50. Next kita masuk ke IVO. Untuk IVO ada beberapa yang minta karena ya kemungkinan besar ini ya habis ngepam. Wah, ngepam, beli. Udah beli, ngedah. Ya, makanya lagi-lagi ini adalah reminder, kalau aset baru ngepam, jangan FOMO langsung beli. Ini sering banget terjadi, sering banget ya. Jadi dia ngepam, tunggu dulu koreksi baru pikirin buat akumulasi. Anjir itu ya, jadi sedikit ngerime ya. Oke, untuk posisi spotnya IVO gue nggak terlalu sarankan dulu karena dia market cap masih kecil, dan ya lo lihat sendiri lah secara struktur berantakan ya. Yang gue bahas adalah posisi futures aja. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP yang agresif banget di 1,058. Kalau lo mau lebih konservatif bisa di struktur sini yang kemarin juga sempat menjadi resisten bagi dia ya, yaitu di angka 0,936. Next untuk posisi apanya ya, ini kan long udah short yang masih jauh sih di atas. Kalau sampai dia ke 1,058 sebagai resisten lagi ya lu bisa buka posisi short. Next kita geser ke PIT. Untuk PIT dia ketahan oleh MA20, jadi kita sudah punya posisi short harusnya dari kemarin ya, tapi buat yang baru buka sekarang juga nggak apa-apa. Retest 1, retest 2 sudah terjadi. Posisi short kita target TP-nya di mana? Kita bisa pertimbangkan di angka 0,3989 gitu ya. Kalau lu mau lebih sedikit konservatif di mana? Boleh di sini. Struktur ya sebenarnya bilang kuat-kuat banget juga enggak, tapi ya lumayan lah kalau lu mau lebih konservatif. Just in case berubah arah. Yaitu di angka berapa nih? Di angka 0,4250 gitu ya. Itu kurang lebih untuk PIT. Secara posisi spotnya lagi-lagi PIT juga sudah dalam kondisi yang strukturnya nyaris ambruk semua. Jadi spotnya kita hold dulu aja sampai mungkin dia sudah berhasil mereclaim MA20 dan 50 sebagai support begitu. Sebelum dari itu takutnya kehajar terus sama Mike Tyson nih si MA20 ya. Next selanjutnya kita masuk ke H-bar. Untuk H-bar dia kondisinya sekarang nih berarti buy limit secara spot ya boleh pertimbangkan dua lah. Yang pertama di MA200 di 0,0936 dan yang kedua adalah di 0,0751. Itu untuk posisi spot. Posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 0,1046, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA200 for now ya. Tapi kalau ternyata ini mulai ada struktur lagi ya mungkin bisa kita pertimbangkan struktur di sini atau di sini, walaupun ini nggak terlalu beda jauh ya. Jadi kayaknya mungkin kalau ada sampai terbentuk satu struktur support baru di sini, itu bisa jadi target TP ya. Untuk posisi longnya sekarang paling aman sih di MA200 dulu. Retest 1, retest 2 di MA200 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,1046. Next kita masuk ke Ondo. Untuk Ondo, dia mulai menemukan permasalahan di resisten yang literally baru terbentuk tanggal 1 dan 2 Juni kemarin ya. Nah, dia udah 2 kali ke reject lagi nih. Ya, jadi setelah jadi struktur 2 kali langsung ke reject. Bisa buka posisi short nggak bang? Bisa, tapi posisi shortnya ini agresif gue hitungnya ya. Resikonya lebih tinggi. Karena biasanya tuh akan jadi apa ya, karena masih baru banget terbentuk. Jadi
masih kurang kurang kuat lah kasarnya seperti itu ya, sama kayak lu ngebangun rumah semennya masih belum kering gitu loh kasarnya ya. Kalau dia udah sempat membuat suatu misalkan membuat suatu higher low ya gitu ya, ya itu masih ada possibility udah kasarnya ini si resistennya lebih kuat lah gitu ya, possibility untuk terjadi double topnya lebih tinggi. Kalau begini masih ada possibility-nya ini adalah konsolidasi, makanya posisi shortnya lebih ke agresif ya. Posisi shortnya ini target TP-nya di angka 1,2444. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 1,2444. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 1,409. Posisi spotnya buy limit pertama di 1,2444. Buy limit kedua di EMA20 di angka 1,138 dan buy limit ketiga cukup jauh di bawah di 0,97631 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk DCBT sesi kedua. Sekali lagi mengingatkan ya, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCBT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.